Halo anak-anak Choice, calon pemimpin masa depan yang cerdas dan berkarakter. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya meski masih sekolah di rumah. Sekolah di rumah tetap menyenangkan bersama KBTK Koryesu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal api. A, P, I. Api. Coba lihat Bu Justin punya apa ya? Lilin. L-I-L-I-N. Lilin. Nah, Bu Justin juga punya korek. K-O-R-E-K. Korek. Nah, coba sekarang perhatikan baik-baik ya. Lilin, korek. Nyala, mati. Coba tadi anak-anak lihat apa? Sekali lagi ya. Lilin, korek. Nyala, mati. Yang nyala tadi apa, Nak? Coba perhatikan lagi baik-baik ya. Lilin, korek. Nyala, tetap nyala. Coba lihat. Nah, apa ini yang nyala, Nak? Nah, yang nyala inilah yang disebut dengan api. Nah, jadi api ini adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan karena ada sesuatu yang terbakar. Nah, sesuatu di sini adalah lilin. Nah, karena lilin terbakar, dia mengeluarkan cahaya dan panas. Nah, coba perhatikan. Warnanya apa ya apinya ini? Perhatikan baik-baik nih. Di paling bawah ini ada warna biru. Nah, kemudian juga ada warna kuning ke orange. Nah, juga dilapisi ada warna yang merah juga. Nah, jadi warna api itu ada yang biru, ada yang kuning, ada yang orange, dan juga ada yang merah. Nah, inilah yang disebut dengan api. Cahaya dan panas yang dikeluarkan karena ada sesuatu yang terbakar. Nah, api itu sebagai salah satu dari sumber daya alam selain air dan udara. Nah, api juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, lalu kapan ya pertama kali api itu ditemukan? Nah, api itu pertama kali ditemukan pada zaman purba. Jadi sudah lama banget ya. Nah, pada zaman purba itu manusia-manusia purba menggosokkan dua batu kering. Nah, jadi dua batu digosok-gosok sampai mengeluarkan percikan api. Nah, percikan itulah yang akhirnya menghasilkan api. Nah, selain menggunakan batu, mereka juga menggunakan kayu. Jadi dua kayu kering digesek-gesekkan. Nah, dari gesekan itu keluar percikan. Nah, percikan itulah yang akhirnya menghasilkan api. Sumber panas api itu dari mana aja ya asalnya? Nah, sumber panas api yang paling besar, yang paling panas itu adalah dari matahari. Nah, matahari itu adalah sumber panas yang paling panas. Kan jauh matahari, tapi panasnya bisa terasa sampai ke bumi. Dan panas matahari ini sangat bermanfaat juga bagi seluruh makhluk hidup.
Nah, selain matahari, sumber panas api juga bisa berasal dari bahan bakar seperti korek api, kayu bakar, kemudian gas LPG, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan sumber api. Nah, sifat-sifat api itu seperti apa aja? Nah, yang pertama, api itu memerlukan udara. Nah, kalau tidak ada udara, api tidak akan menyala. Coba kita lihat ini. Nah, lilin ini yang kita letakkan di atas piring. Nah, kita nyalakan. Nah, lilinnya menyala. Dia bisa menyala. Tapi coba sekarang kita tutup lilinnya dengan gelas. Nah, lilinnya jadi mati ya. Kenapa? Karena dengan ditutup gelas itu di sekitar lilin tidak ada udara lagi. Jadi apinya mati karena tidak ada udara di sekelilingnya. Nah, coba kita ambil gelasnya, kita buka, kita nyalakan lagi. Nah, apinya nyala lagi lilinnya karena ada udara. Jadi lilin itu bisa menyala juga karena ada udara. Kemudian yang kedua, panas. Nah, untuk itu anak-anak harus hati-hati kalau ada api. Nggak boleh main api ya. Nah, seperti tadi waktu Bu Yustin pegang lilin, anak-anak boleh praktek tapi harus bersama dengan orang tua. Nggak boleh sendiri karena apinya panas. Kalau anak-anak kena, nah tangannya panas, bisa melepuh ya. Jadi karena api panas, anak-anak harus hati-hati dengan api. Nah, sifat api yang ketiga adalah menghantarkan panas. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang kena api, yang dibakar, nah dia akan ikut panas karena sifat yang mengantarkan panas tadi. Coba misal ini sendok yang kita bakar ya. Nah, karena panasnya itu, nah sendoknya juga jadi ikut panas. Hati-hati ya pegangnya ya. Nah, kita harus melapisi, nggak bisa lagi pegang dengan sendok langsung. Kita harus dengan ini, kita harus pakai lap supaya panasnya tidak sampai ke tangan kita. Nah, jadi itu sifat api, yaitu menghantarkan panas. Kemudian sifat yang keempat, api itu tidak tahan dengan air. Nah, coba lihat lilin yang nyala ini. Nah, kita percikin air. Nah, lilinnya mati ya. Jadi kalau ada api, kita siram dengan air, apinya akan mati. Nah, makanya kalau ada kebakaran itu juga disiram dengan air supaya apinya cepat padam, cepat mati karena api tidak tahan dengan air. Nah, itulah sifat-sifat api. Nah, manfaat api untuk apa saja ya? Nah, manfaat yang pertama, api itu bisa kita gunakan untuk memasak. Nah, ketika kita memasak, kita nyalakan kompor, apinya nyala. Seperti tadi yang Bu Sin sampaikan, karena api menghantarkan panas, jadi panci yang kita gunakan untuk memasak, dia juga menjadi panas. Sehingga apa yang kita masak bisa menjadi matang. Nah, kalau nggak ada apinya, nah sampai kapanpun nanti masakannya nggak bisa matang ya. Nah, inilah fungsi api yang pertama. Jadi bisa digunakan untuk masak. Kemudian manfaat api yang kedua yaitu untuk penerangan. Nah, ketika mati lampu gelap ya.
listriknya mati, kita nggak punya lampu, gelap gulita. Nah, kita bisa menggunakan api. Kita nyalakan lilin. Nah, api dari lilin bisa menerangi ruangan yang gelap. Nah, inilah fungsi api sebagai penerangan. Kemudian, fungsi api yang ketiga yaitu untuk menghangatkan badan. Nah, ketika biasanya ini digunakan kakak-kakak ketika sedang camping atau sedang kemah. Nah, karena di luar udaranya terasa dingin untuk menghangatkan badan, nah mereka membuat api unggun. Nah, besar ya api unggunnya. Nah, warnanya juga merah. Nah, dengan api unggun ini bisa menghangatkan badan. Suara apa itu, Nak? Ya, suara pemadam kebakaran. Nah, anak-anak, api yang kecil itu bisa menjadi sahabat buat kita, bisa bermanfaat buat kita. Nah, tetapi ketika api menjadi besar, itu bisa berbahaya karena bisa menjadi kebakaran. Nah, bisa kebakaran di rumah, di hutan, maupun di tempat lain. Karena sifat api yang cepat mengantarkan panas. Nah, jadi ada benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, seperti kayu, kemudian kain dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar. Nah, itu ketika kena percikan api pun bisa langsung terbakar dan menjadi kebakaran. Nah, makanya anak-anak tidak boleh bermain api. Kalau mau menggunakan api harus dengan pengawasan orang tua, nggak boleh sendiri ya. Nah, ketika ada kebakaran, petugas yang membantu adalah damkar. Ya, pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran. Nah, untuk menjadi seorang pemadam kebakaran harus punya badan yang sehat, badan yang kuat. Nah, selain itu juga harus pintar, kemudian juga harus pemberani, harus cepat, tanggap, kemudian dia juga harus siap siaga. Jadi kapanpun diperlukan untuk memadamkan kebakaran, petugas pemadam harus siap, harus langsung berangkat. Dan petugas pemadam dia punya hati yang tulus untuk menolong siapapun tanpa pilih-pilih. Nah, jadi dimanapun, kapanpun ada kebakaran, petugas pemadam akan siap membantu. Nah, itu tadi anak-anak pengetahuan kita hari ini tentang api. Anak-anak hati-hati dalam menggunakan api ya. Semangat terus. Selamat bertumbuh dan berproses. Tuhan memberkati. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.